Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah di balik kue beras. Suatu hari, seorang kaisar tampak termenung di ruang kerjanya. Ia harus memilih salah satu putranya untuk menjadi kaisar selanjutnya. Semua anakku dikaruniai kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Lantas, siapa yang paling tepat untuk menggantikanku sebagai kaisar? Setelah berpikir panjang, akhirnya sang kaisar membuat keputusan. Ia mengumpulkan seluruh putranya dan menyampaikan syarat tentang pengangkatan kaisar itu. Mengingat bahwa usia ayah sudah semakin tua, maka setelah ini ayah harus mewariskan tahta pada salah satu dari kalian. Ayah minta siapapun yang bisa membawakan makanan terbaik untuk ayah, itulah yang akan memperoleh gelar sebagai kaisar. Putra-putra kaisar cukup heran saat mendengar pengumuman dari sang ayah. Izinkan aku bertanya ya, apakah makanan itu harus dibuat dengan bahan baku tertentu? Tidak, kalian bebas memilih dan mencari bahan makanan itu, walau jika harus berburu sekalipun. Para putra kaisar lantas masuk ke kamar mereka masing-masing. Mereka sibuk memikirkan bahan makanan yang paling tepat untuk memenuhi syarat tersebut. Aku tahu. Lebih baik aku berburu burung saja di hutan. Aku akan mengolahnya menggunakan rempah-rempah agar lebih istimewa. Para putra kaisar akhirnya memutuskan untuk mencari bahan makanan di hutan maupun di laut. Ada yang ingin berburu burung, hewan besar berkaki 4, menangkap lobster ataupun ikan. Namun, si putra bungsu kaisar mempunyai ide yang paling berbeda dari kakak-kakaknya. Lebih baik aku memanfaatkan bahan makanan yang ada di desa tempatku bertani. Keesokan harinya, seluruh putra kaisar memulai perjalanan mereka. Hanya si putra bungsu yang menuju ke desa bersama istri dan 2 anaknya. Apakah kau yakin hendak mencari bahan makanan di desa, suamiku? Apa tidak lebih baik kita ikut ke hutan ataupun laut? Aku yakin istriku, tidak ada salahnya kita mencoba. Sesampainya di desa, si putra bungsu dan keluarganya langsung menuju ke sawah milik mereka. Oh, kita datang di waktu yang tepat. Lembut sekali. Esok paginya, si putra bungsu mengajak istri dan kedua anaknya untuk memanen padi pulut itu di sawah. Kapan kita akan mencari bahan makanan itu, suamiku? Kita tak punya banyak waktu. Tenanglah istriku, bahan makanan itu sudah tersedia di hadapan kita. Istri si putra bungsu pun memandang suaminya dengan wajah heran. Apakah maksudnya kau akan menggunakan beras pulut sebagai bahan makanan utamanya? Tentu saja. Oh, tidak. Beras pulut ini bukan bahan makanan yang istimewa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengolahnya menjadi makanan paling enak? Kita coba saja ya. Putra bungsu pun memanen padi pulut itu bersama istri dan 2 anaknya. Setelah itu, mereka menuju ke dapur dan mulai membagi tugas untuk mengolah makanan yang diminta kaisar. Pastikan takaran airnya pas agar menghasilkan pasta yang lembut. Si putra bungsu menggiling beras pulut menjadi tepung halus, sedangkan sang istri bertugas mencampur tepung itu dengan air. Kedua anak si putra bungsu juga ikut membantu. Mereka diberi tugas untuk membungkus adonan kue beras pulut menggunakan daun serta membuat api untuk mengukus. Berapa jumlah kue yang sudah terbungkus? 10 kue berbentuk bulat.
dan 10 kue berbentuk persegi, Kak. Ya, si putra bungsu membuat 2 jenis kue beras sekaligus. Kue yang bulat disebut dengan banye, sedangkan yang persegi disebut dengan bancung. Kue berbentuk persegi ini diisi dengan kacang hijau. Pasti semua orang akan menyukainya. Hari berikutnya, seluruh putra kaisar kembali menghadap sang ayah untuk menyerahkan makanan yang telah mereka bawa. Kubawakan hidangan ikan laut kukus yang dilengkapi dengan jamur kuping kayu, Ayah. Terima kasih, anakku. Sang kaisar pun mencicipi makanan itu. Ia tampak menyukainya. Selanjutnya, putra kedua menyerahkan hidangan lobster segar. Ini adalah salad yang dibuat dengan lobster merah segar. Silahkan mencoba, Ayah. Sang kaisar pun mencoba makanan itu. Ia juga tampak sangat menikmati. Enak sekali. Lobster ini terasa lebih manis dari lobster yang biasa dihidangkan oleh koki kita. Setelah itu, giliran putra ketiga yang menghidangkan makanan dari hasil berburunya di hutan. Kalau ini adalah burung dara liar yang dimasak menggunakan berbagai jenis rempah, semoga ayah menyukainya. Sang kaisar pun mencoba hidangan itu sambil mengangguk. Dagingnya sangat lembut. Ayah juga suka. Putra-putra kaisar berikutnya saling menghidangkan makanan yang mereka bawa secara bergantian. Kini tibalah waktu bagi si putra bungsu untuk menghidangkan kue beras buatannya. Aku beserta istri dan kedua anakku membuat 2 jenis kue beras dari padi pulut yang kami panen sendiri, ya. Kue yang berbentuk persegi ini kami isi dengan kacang hijau. Kakak-kakak si putra bungsu sontak tertawa dan mencemoohnya. Astaga, tidak ada daging sama sekali pada makanan yang kau bawa. Iya, aku saja rela berlayar ke laut lepas untuk mencari bahan makanan terbaik. Kau malah hanya mengambil dari sawah. Kami semua bertaruh nyawa untuk menangkap bahan makanan di laut dan di hutan. Kami melawan cuaca yang tak menentu demi menyenangkan hati ayah. Kau justru membawa kue berbahan beras pulut. Aduh, kau ini sungguh memalukan. Namun, berbeda dengan putra-putranya, kue beras yang dibawa oleh si putra bungsu justru membuat sang kaisar penasaran. Ia pun mencoba 1 kue beras berbentuk bulat dan 1 kue beras berbentuk persegi. Sekarang, ayah sudah tahu siapa yang akan menjadi kaisar berikutnya. Para putra kaisar tak sabar ingin segera mendengar keputusan ayah mereka. Mereka sama-sama yakin kalau merekalah yang layak untuk menjadi kaisar berikutnya. Putra bungsuku, kaulah yang akan mewarisi tahtaku. Oh lala, putra-putra kaisar yang lain pun terkejut mendengarnya. Ayah tidak salah. Bukannya ia hanya membawa kue beras? Iya, ini sungguh tak adil, ya. Kue beras yang adik kalian buat ini sangat enak. Terlebih, kue ini dibuat dengan bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Tidak menggunakan apapun kecuali padi yang merupakan bahan makanan pokok para rakyat. Dan makanan seperti inilah yang ayah inginkan, agar para rakyat bisa ikut menikmatinya. Setelah mendengar penjelasan itu, putra-putra kaisar akhirnya menerima keputusan ayah mereka dengan lapang dada. Si putra bungsu lantas dilantik sebagai kaisar yang berikutnya. Bersama dengan pelantikan ini, aku juga menobatkan kue beras sebagai kue khas negara kita. Para penduduk pun bersorak. Mereka gembira menyaksikan pelantikan itu. Yuhu! Kok ada rumah di sana? Permisi. Apakah mereka bersaudara? Hei, apa yang kau lakukan dengan foto itu?
Kau berniat mencuri di rumahku. Siapa kau? Cuma turun sebentar saja tidak akan masalah. Adam! Adam! Penasaran dengan kisah akhirnya? Video ini bisa ditonton di Riri loh. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.